Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pecinta cana. Hari ini kita akan bahas mengenai batu yang bisa menurunkan pH ya. Ini sebenarnya fosil getah, fosil getah yang sudah puluhan tahun, getah kayu. Jadi dia udah puluhan tahun melalui proses pengapuran, jadi bentuknya itu jadi seperti ini. Ini baunya wangi, kayak bau apa ya? Kayak bau wangi-wangian alami ya. Kayak garu, nggak juga kayak garu, tapi beda karakternya. Kan wangi, dan ini mudah terbakar. Oke. Ya agak berdebu dia, soalnya kalau kering jadi apa, kayak rontok kecil gitu. Tapi kalau dia dimasukkan ke air, awalnya dia akan mengambang, terus dia menyerap air, tenggelam. Untuk apa khasiatnya? Untuk menurunkan pH. Hanya ada di Kalimantan ya, dari Kalimantan, terutama di tanah atau daratan gambut. Saya tidak tahu apa di Sumatera ada atau enggak ya. Dan namanya adalah, kalau di sini nyebutnya kayu damar atau batu damar. Nah, di Jawa juga ada ini, cuma tidak seperti ini warnanya. Damarnya damar mata kucing, bening warnanya. Itu dia biasanya digunakan untuk bahan baku membuat batik. Bahan baku untuk cairan tinta batik. Beda karakter, dan saya tidak pernah mencoba untuk yang bening karena di sini tidak ada. Yang ada di sini yang berwarna kuning atau oranye atau agak kemerah-merahan. Oke, langsung saja kita ke materi. And sit down. Ya, banyak sekali para keepers yang frustasi ya. Ikannya belinya merah. Ya, merahnya dalam box. Makanya kalau beli ikan, kalau bisa ikan yang dibeli itu sudah stabil di dalam tank ya. Kalau di dalam box itu 50-50. Karena di dalam tank pun kadang-kadang dia bisa blacky, menghitam, atau gagal lah ya, performnya nggak seperti pada saat ditawarkan oleh si oleh si keeper. Ini memang ini yang paling rumit sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Nah, saya menggunakan formula terbaru, bukan terbaru sih. Saya menggunakan sebuah pencarian yang lama. Nah, ini adalah batu damar yang saya gunakan, yang sudah saya praktekkan selama kurang lebih 3 tahun. Baru kali ini memang diungkap secara vulgar karena saya kira udah cukup matang ya, datanya cukup. Memang artinya ikan ini saya uji sendiri. Terus saya tes pengaruhnya ke ikan, apakah berdampak buruk, misalkan dia rawan penyakit atau hal lain berdampak bisa merusak. Ternyata tidak. Justru pH air yang dihasilkan itu membuat ikan cukup konsisten ya, cukup konsisten. Kenapa? Bagaimanapun tetap dia harus menggunakan air merah, tapi kita kan berbicara bagaimana caranya menyuguhkan air dengan pH rendah tapi tetap bening, jadi kan masih bisa dinikmati. Nah, ini saya uji bertahun-tahun dan ini saya terapkan sendiri. Jangan heran di video-video sebelumnya saya bisa memberikan video air bening dengan pH yang rendah. Nah, saya menggunakan batu damar ini. Bisa dicek di setiap tank itu saya ada batu damar semuanya. Baik dia yang tank kecil maupun yang tank besar, semua ada. Karena itu yang memang efektif untuk menurunkan pH dibandingkan material-material yang lain yang pernah saya uji coba.
Bahkan saya menguji ini ke ikan selain dari maru, yaitu auranti. Saya coba dengan auranti, so far so good. Aurantinya tidak mati, yang jelas tidak mati, dia hidup normal makan, dan kondisi warna dia cerah orange, coklat merah gitu. Tapi memang beda karakter ya, beda karakter dan maru. Cuman dia bisa hidup di pH rendah, pH-nya 3,6, dan itu luar biasa. pH 3,6 dengan kondisi air bening, ikan sehat, tidak bermasalah. Makanya saya akan mengungkap ini baru sekarang. Nah, saya akan menjelaskan detail ini bagaimana bisa saya temukan, terus cara mendapatkannya di mana, dan apakah ada di Jawa. Tidak ada kalau di Jawa, ini hanya ada di tanah gambut. Di Jawa itu ada yang sejenis tapi beda karakter, dia bening, namanya mata kucing ya. Damar mata kucing itu sebagai bahan baku untuk pembuatan tinta batik. Jadi diisi ke dalam canting terus buat ngebatik. Nah, itu materialnya ya salah satunya damar getah bening. Oke, kita di perjalanan menuju spot Batu Damar. Nah, ini sawah apa? Ladang-ladang warga nanam bayam, nanam serai, terus pisang dan lain-lain. Ini jauh dari kota. Oh, kita nanam apa? Bayam. Lombok. Nah, ini lokasi kita akan mencari damar, getah damar, terus batu damar, banyak namanya. Tapi intinya itu batu fosil damar. Contohnya mana nih? Yang ada. Nah, ini. Nah, ini pecahan-pecahan kecil ini. Pecahan kecil. Nah, kita cari yang ukurannya yang besar. Mudah-mudahan ada ya. Ini siang hari. Panas betul ini, jam 12. Soalnya kalau tiap sore di sini hujan terus. Mau nggak mau panas-panas nih, aduh. Bawa motor budut. Nah, itu kayaknya ada yang besar tuh. Nah, ini. Nah. Kita ambil ya. Nah, kita ambil yang tadi, yang kita shoot dari jarak jauh ya. Nah, ini. Lumayan ukurannya. Biasanya kalau ada sudah ditemukan satu begini, yang lain ada berserakan di sekitarnya. Tinggal jeli kita aja. Tuh, lihat besar tuh. Nah, ini tertanam masih sebagian dalam tanah. Nah, ini berburu batu damar. Biasanya berburu canamaru, ini berburu batu damar. Nah, ini serakan-serakannya. Ini yang besar nih. Tuh, tertutup tanah sebagian. Kita angkat. Bismillah. Nah, besar kan? Tuh. Nanti dicuci, dibersihkan. Lumayan. Kita cari lagi. Biasanya sekitar sini kalau sudah ada yang besar ini sambungannya ada. Cuman ya harus pakai cangkul. Oke. Nah, ini berikut ini adalah salah satu contoh proses pembentukan batu damar ya. Jadi dari getah atau batang batang kayu yang membusuk puluhan tahun ini, mungkin ratusan tahun. Nah, ini hampir membentuk, tapi masih kayu ini, masih kayu, baunya sama, tapi masih belum membentuk batu. Jadi pengapurannya belum sempurna. Jadi dia tertimbun dalam tanah. Ini juga contohnya seperti ini. Nah, cuman belum sempurna. Nah, ini ada bongkahan besar. Nah, ini juga, ini belum damar, ini belum, masih kayu. Tuh, warna udah mirip, udah
prosesnya mungkin dipendam di tanah 10 tahun lagi baru bisa jadi. Ini ada pecahan atau serpihan. Ini kalau biasanya seperti ini sebenarnya size-nya besar, cuman dia ujung-ujungnya rompal ya, karena mungkin aktivitas orang kebun. Ini kayaknya besar ini. Coba kalau kita, nah ini sebagian masih dalam proses pengapuran, karena ini sebagian masih berupa kayu tuh, tapi sebagian sudah mengapur ya, jadi damar. Nah ini dalam tanah, nah ini sudah jadi damar. Kayak besar mestinya. Nah, ini sebagian masih kayu. Nah kawan-kawan, inilah prosesnya gitu ya. Nah ini dalam tanah, nah ini jadi damar sudah. Inilah prosesnya. Dari alam kembali ke alam. Jadi pH rendah. Bagaimana bisa membuat pH rendah? Kita pakai fasilitas dari alam. Kalau pakai RO atau proses kimia yang bisa dilakukan oleh manusia ya, membuat pH buatan jadi rendah bisa, tapi tidak konsisten. Nah ini kita menggunakan material atau bahan dari alam, yang mana ini berdasarkan dari pembentukan pembusukan atau pengapuran yang lama di dalam tanah gambut, dimana ini adalah habitat dari tanah Retmaru yang merupakan tanah gambut atau perairan gambut. Lumayan. Kita cari lagi. Biasanya kalau sudah ada ngumpul seperti ini, tidak jauh sekitar sini ada lagi yang lain. Nah ini coba. Kalau beruntung biasanya kita bisa menemukan yang banyak. Nah ini nih, ini tuh lihat, lumayan tuh, ini besar nih. Terus ini juga, aduh keringetan nih. Mana lagi? Nah, oke, kita lihat sejauh mana atau sudah sebanyak mana kita dapat. Lumayan. Oke. Ada kali ya 2 kilo. Aduh, 1 jam cuma 2 kilo. Nyari di sekitar sini. Ladang yang baru dibuka. Ini biasanya dibuka untuk pembangunan menanam macam-macam. Bisa pisang, bisa sayur ya, sayur, brokoli, lombok, cabai dan segala, tomat, bayam. Wah gila, lihat keret gua nih. Siang-siang kurang kerjaan banget. Ya, itu udah nyampe, lanjut pulang. Ini adalah salah satu cara kita menyeleksi apakah ini damar atau bukan. Nah ini bukan, ini kan salib. Nah ini belum jadi, damar yang belum jadi. Ya, kita tes nanti. Ini bukan damar, ini masih belum jadi, masih muda sekali. Terus, nah ini damar. Nah ini damar yang separuh jadi. Nah ini yang bagian yang remuk ini, yang diremuk ini belum jadi, tapi sebagian yang atas ini udah jadi. Tapi masih terlalu muda.
masih terlalu muda, belum bisa dipakai. Nah ini udah jadi. Nah ini udah jadi. Bentuknya beda, bobotnya beda, dia agak padat, sedikit berat. Juga ini, nah ini juga belum, masih muda ya, tapi kayaknya jadi. Oh masih muda. Masih muda sekali. Aduh ini tinggal beberapa tahun mungkin udah jadi ini. Kayak kita taruh yang belum jadi, kita pisah. Jadi tidak semuanya bisa digunakan sebagai batu damar ya, karena ada bagian yang separuh jadi. Ini juga sudah jadi sih, kalau ini udah jadi. Ciri-cirinya dia lebih ringan, yang belum jadi dia ringan dan mudah patah masih. Kalau ini keras ya, keras. Kalau udah jadi itu keras tuh. Keras sekali. Nanti kita cuci, kelihatan tuh. Kita cuci, kita bersihkan. Kita sikat, nah baru dia kelihatan. Nah ini yang belum jadi, kita uji coba. Perbedaannya, kalau kita patah, nah begini. Ini masih kayak kayu ya, masih kayak kayu. Dan hampir jadi, ini sebagian sudah jadi, sebagian belum. Selanjutnya kita butuhkan plastik, sikat gigi bekas, terus sikat ya untuk membersihkannya nanti, dan box yang masih bagus, sama kursi buat duduk. Nah ini plastik kita masukkan karena tidak ada sarung tangan yang plastik, jadi kita gunakan plastik untuk packing ikan. Kita ambil contohnya, nah ini yang besar, nah ini besar. Jadi ciri-cirinya kalau udah ditaruh yang jadi ya, dia taruh di dalam air, dia akan tenggelam pelan-pelan karena dia menyerap air dan jadi berat. Ini jadi berat. Konstruksi atau permukaannya pun sudah keras, ini keras. Nah, kita bersihkan pelan-pelan. Oke, kita jemur. Jemur ya.
Bodas, minggir bodas. Bodas, minggir. Tadi sudah ya pengujian dengan pengukuran pH air murni saja 7,4 dan ada batu damar 6,6. Jadi penurun 0,8 pH-nya ya. 0,8 dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Bayangkan kalau itu 1 minggu, 1 bulan. Makanya jangan heran kalau saya bisa mendapatkan pH 3 sampai 4 dalam waktu yang konsisten. Saya telah menguji ini 3 tahun dan satu tank itu bisa 8 bulan tanpa konsisten gitu loh, walaupun air filter. Nah, ini kita melakukan uji bakar ya. Jadi ini dibikin kayak serbuk, dihancurkan, dikasih dipakai lilin. Nah, itu lihat semburan-semburan apinya, itu artinya apa? Kandungan karbonnya sangat tinggi, jadi dia mudah terbakar. Dan apabila dibakar dia seperti lilin, dia bisa seperti lilin. Makanya itulah bahan baku dari pembuatan lilin lilin batik ya, dimasukkan, dibakar jadi kayak lilin, encer, agak liquid gitu lah, kayak minyak gitu. Itu bahan baku untuk pembuatan batik, dimasukkan ke canting. Nah, itulah yang digunakan. Jadi kawan-kawan di sana bisa mencoba apa yang saya coba di sini. Karena di sini tidak ada damar mata kucing yang bisa digunakan untuk lilin canting batik, jadi saya tidak bisa mencoba. Kawan-kawan bisa dicoba di sana, tapi ikutin instruksi yang ada di sini. Jadi jangan langsung dikasih ikannya. Khawatirnya terjadi sesuatu. Dan ini pun ya, apa yang saya lakukan ini itu tidak sembarangan, tidak asal cemplungin batunya ke dalam ke dalam tank ya. Ada aturan main yang SOP protokolnya, standar SOP yang saya terapkan, sekian kali percobaan yang berhasil yang mana, dan itu yang saya gunakan. Dan untuk itu penjelasan detailnya nanti di next video saja kali ya. Kalau ini sampai di sini aja dulu. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin giveaway, saya akan beri pertanyaan. Kali ini hanya untuk 4 ekor ikan yang 10 cm. Limbata ya, channel limbata. Pertanyaan saya tolong dijawab nanti ya. Jadi akan ada disebutkan 4 jawaban yang benar di kolom komentar. Pertanyaannya, apa nama protein tinggi yang sifatnya mendominasi dari warna merah ya, dominan berwarna merah kandungannya. Yang kita tahu dari klorofil itu salah satunya adalah beta karotin. Beta karotin itu oranye, dan apa namanya untuk kandungan yang berwarna merah. Itu saja. Oke kawan-kawan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya pengujian yang bertahun-tahun saya gunakan, baru sekali ini saya informasikan ke kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.